Di Twitter, Instagram, sampai di mana-mana tentang Dewa Kipas. Reza Arab ngepost ya. Ya. Mas Ali dari Bandung sekarang nih ya. Iya, dari Bandung. Dari Bandung, saya manggilnya apa ya? Pak Dadang. Pak Dadang teh dari Bandung, Sunda, ya, Sudah. Dewa Kipas luar biasa. Baru pertama kali muncul ya. Baru pertama kali muncul. Padahal di TV udah pernah diundang-undang. Cuman lewat Zoom aja. Oh, lewat Zoom aja ya, tuh. Kurang bermodal soalnya mereka. Biasalah lagi pandemi soalnya. Ya tapi gimana ceritanya sih? Maksudnya setahu saya sekarang si Godam Chess itu sampai di hate sama netizen-netizen Indonesia habis-habisan katanya. Anda dibilang curang, Anda pakai crack, Anda ngehack. Anda luar biasa. Anda selain main catur, Anda juga jago hack komputer ternyata ya. Itu saya itu ketawa, Li, curang teh gimana caranya? Yang disebut curang teh curangnya apa? Saya nggak paham gitu, maaf ini. Ini curangnya curang apa semuanya? Jadi kronologisnya tuh begini. Kan Bapak tuh habis sholat Isya tuh tidur aja tidur. Bangun jam 11 malam. Terus dicuri-curi waktu dari ibu, kan ibu kalau bapak main catur suka marah, main catur aja terus tiap hari Jadi tuh. memang tiap hari tuh main catur di aplikasi. Iya, iseng main dulu tuh, kan udah kebetulan hobi lagi. Kalau dulu biasa lawan komputer, lawan bot. Terus saya kenalin, nih Pak, chess.com. Chess.com ini kita nggak usah lawan bot. Yang kenalin ini Bapak. Saya kenalin. Anda. Iya. Racun Anda lah ya. Ya, racun, aslinya racun. Tuh, Kan oke. kalau dulu tuh aplikasinya beda. Dulu namanya Shredder Chess. Oke. Shredder Chess itu, jadi ya itu khusus lawan bot aja, nggak ada online-nya. Lawan bot. Ini ada difficulty-nya. Difficulty catur disebutnya elo. Elo itu kemampuan orang dalam main catur, kan disebutnya elo rating. Oke. Jadi ini Pak, ini Shredder Chess 2000, elo terbesar 2600. Oke, cek dulu. Cek. Udah selesai. Dia main dicatat. Udah selesai main, menang dicatat. Menang atau kalah dicatat. Jadi latihan dari situ. Jadi setiap kali bermain lawan komputer pasti selalu dicatat. Jadi si Pak Dadang ini, Bapak ini dulunya memang main chess, terus begitu ketemu itu mulai lagi gitu maksudnya. Iya, begitu saya kenalin chess.com, mulai lagi, tapi sekarang mainnya online, gak lawan bot lagi. Oh, kalau dulu sebelum dikenalin sempat berhenti main catur. Sempat berhenti lama. Dan itu dicatat semuanya. Dicatat Mana setiap lawan coba? bot. Katanya ada Oh iya. Ada catatan. Silakan keluar aja, nggak apa-apa, ambil. Ini podcast memang udah banyak orang yang keluar masuk sekarang. Jadi Bapak tuh catatin satu-satu, Pak? Iya, kebetulan saya waktu main dengan ini chess.com dengan elo rating 800. Aduh Li, begitu main, aduh Li, dia enteng sekali sebenarnya. Kata saya enteng sekali. Sangat enteng, sampai ke saya udah 1400 gitu kan. Sehari aja 20 aja kecil lah gitu ya. Maaf, karena kan enggak level. Ya level Anda. Kan bukan begini, Pak Dede. Jangankan gitu, Pak Utut Adianto itu yang hebat. Bisa lawan 200 sekali kan. Jadi orang kan curiga itu, jangan curiga, harus kan kasus per kasus, Pak. Anda lawan berapa sekali? Enggak, satu-satu tapi terus gitu sehari. Coba saya lihat boleh. Enggak, ini Wih, yang saya catat, ada catatannya, ada satu lagi. Kipas banyak, Dewa Pak. tuh liatin. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan. Tuh, catatan. Itu difficulty-nya nambah terus, elo-nya nambah terus. 2100 menang catat, 2200 menang catat. Terus aja sampai maksimal. Maksimalnya 2600 di akhir. Itu jadi kan ada levelnya, itu ada level Putih hitam, Gambit Menteri, Kipas Dewa, Shredder, Elo, widih. Gila. Oke. Mas tadi maksudnya itu kan kalau udah dengan tingkat yang tinggi itu itu kan catatan saya pribadi lebih hafal gitu. Iya, jadi Anda selain strategi, Anda juga menghafal gerakan juga dong? Iya, karena kan dalam catur itu harus di samping IQ cukup lah gitu ya. Itu karakter itu yang paling berat, itu susah Pak. Karakter itu kan tidak bisa dipunyai. Karakter itu mungkin apakah dia sabar atau tidak gitu. Kadang ada langkah yang spekulatif atau benar atau tidak. Kalau enggak kan lebih baik bangunan standar aja gitu. Terus latihan. Dan setelah latihan hafalan itu Pak. Hafalan juga. Baru fisik gitu. Fisik harus semua. Naikin aja Pak itu Pak. Nah, oke, baru fisik juga. Fisik, Iya, karena Anda haruslah Anda habis Isya aja Anda nyolong-nyolong waktu kan ya. Bagaimana nggak fisik ya? Enggak, hafalan itu maksudnya hafalan ini bukan hafalan kayak harus hafal. Itu terkait dengan teori. Teori tentang teori. Jadi latihan hafalan itu macam gini. Ada kawan saya namanya Andi Surya Pak itu.
Emosi nih Bapak nih. Enggak, Andi Surya itu kan waktu itu Dibilang curang. iya betul, Andi Surya itu gini, main catur itu diajari sama Gusti Firmansyah Pak waktu di Pontianak. Terus diajar 2 tahun Pak, itu hanya satu bangunan, hanya Sisilan Depen sampai Sisilan Naga itu 2 tahun Pak. Iya. Maksudnya dia kalau main Sisilan Depen setelah openingnya umpamanya dia buka E4, pasti dijawab dengan set 5. Itu kan larinya kan bakal menjadikan Sisilan Defense lah sampai Sisilan Naga. Itu 2 tahun itu setelah babak tengah, kalau dia ngelangkah kuda umpamanya, itu tidak boleh ngelangkah yang lain. Kalau ngelangkah yang lain harus jalannya harus pion ini katanya. Ini saya yakin netizen-netizen yang sekedar mengingatkan tidak mengerti apa kata-kata Pak Dadang. Iya karena terlalu tinggi Pak, nggak bisa. Memang terlalu untuk Anda ini mah terlalu tinggi. Terlalu tinggi nih. Anda kan bodoh pada. Saya juga nggak ngerti masalahnya. Sama udah, tapi kita nggak usah kita nggak usah bilang nggak ngerti dong bro. Kita nyalain orang lain aja. Aduh, maaf. Maaf, maksudnya gini, hafalan itu terkait dengan teori. Ya. Saling satu kesatuan. Tapi permasalahannya bukan itu Pak. Ya, tapi Permasalahannya terkait langsung berantai gitu. iya, tapi kan Anda kenapa nyolong-nyolong sama istri kalau main catur? Permasalahannya itu. Anda nggak bilang sama istri, lah saya mending main catur daripada main wanita kan gitu Pak. Ayo tuh di Bandung tuh banyak yang gelis tuh. Ayo, tuh, mending main catur nyolong-nyolong. Karena nggak berhenti ya kalau main nih. Iya nggak berhenti. Jadi habis sholat subuh main 1 ronde, 2 ronde. Habis sarapan 1 ronde, 2 ronde. Jadi statistiknya itu dari elo bawah naik terus sampai orang curiga, wah ini nggak bener nih, jangan-jangan ini cheating atau segala macam. Emang error statistiknya itu benar-benar mencurigakan. Lu bisa main catur bro? Enggak. Ya, karena nggak boleh gitu Pak, takut terganggu belajar tadinya gitu. Oh, tadi takut terganggu belajar. Tapi dulu waktu di Singkawang sempat dites, wah lumayan kata Pak Dokter Robert itu kan ketua catur. Padahal Ya kalau main mah bisa lah ya, semua orang bisa main lah ya. Cuman kalau jago mungkin oke. Tapi yang jadi masalah adalah akunnya Pak Dadang itu sampai sekarang belum balik ya. Tapi udah diurusin. Udah diurusin. Ini namanya apa, Dewa Kipas? Iya. Kenapa Dewa Kipas sih? Nah, Bapak jelasin. Kenapa harus namanya Dewa Kipas? Itu dari bet pingpong. Bet pingpong DHS Hurricane King. Jadi Mas Edi pernah lihat berita di itu kebun binatang di Singkawang 2 harimau lepas. Nggak tahu. Nah, itu pemiliknya itu bos bapak saya, namanya Pak Aliong. Oke. Nah, itu kan Bapak tanding, gimana Bapak tanding tuh? Ya, jadi gini, saya kan pemain pingpong, aslinya atlet pingpong, Pak. Anda tuh atlet pingpong. Pingpong. Saya setiap lawan yang bagus sama saya kan kalah, Pak. Ya. Kalah. Jadi pas diaduin sama dia itu dia menang. Jadi lihat betnya, wah inilah si Dewa Kipas katanya gitu, bet pingpong itu. Ini saya baru dapat informasi. Jadi beliau ini adalah atlet pingpong juara 1 se-Kalimantan Barat. Ya, itu saya ada foto-fotonya ada kebetulan ya. Anda atlet pingpong, Anda juga jago catur juga. Pingpong, Bapak nggak main ini pingpong di handphone karena cetok. Waktu rekamannya pada sayangnya nggak lihat. Ada loh, karena ada kan. Kenapa lu ketawa pada? Ada kan? Kalau kayak Nintendo Wii tau nggak? Yang pegangan, keringetan loh itu. Tapi enaknya sekarang ada robot ya, pakai robot gitu. Robot itu mesin lempar bola pingpong. Jadi kita tinggal tepak-tepak aja, robotnya nembak-nembak. Saya dulu pakai itu. Bentar, kalau robot nembak pingpong, cetak kita pukul, dia bisa mukul balik nggak? Nggak, ke jaring, ya, ke jaring. Bolanya banyak. Bolanya banyak. Oh, bego tuh robot. Kalau bisa ngelempar doang mah nggak usah pakai robot. Jadi maksudnya waktu pelatihan supaya akurat pukulnya. Kalau 100 pukulan harus bisa. Kalau kiri. Baru nanti antara servis dengan menerima servis itu ada dihaluskan sama itu, Pak. Oh, jadi itu saya bener-bener. Makanya dibilang si Dewa Kipas itu banyak ngalahin yang bagus-bagus gitu, Pak. Iya. Pokoknya Bapak jago lah gitu ya. Kalau pingpong mah benar-benar. Kalau catur memang saya waktu di Telkom juga main kan dari Madia masuk ke Utama. Di Utama saya main justru yang ranking tinggi itu kalah. Yang ranking tinggi itu ya Pak ini. Kenapa Anda nggak jadi atlet catur aja? Gini, Bapak saya punya prinsip. Dapat gelar jadi master tidak perlu. Nafkahi anak istri nomor 1. Oh, iya. Emang pemain catur nggak bisa nyari duit? Bukan, Bapak kan pegawai kantoran. Jadi catur itu cuma dia klub di kantor. Iya, tapi apakah pemain catur nggak bisa nyari duit?
Pak. Ayo, buka sekolah atau misalnya ngajar. Kalau menang main catur, dapat duit nggak, Pak? Kebetulan catur di Indonesia itu hadiahnya kecil-kecil Pak, nggak pernah besar. Oh, ya tolonglah Menteri Olahraga kita ya. Nggak Pak pernah. Menpora. Paling besar itu Telkom Pak, 100 juta pun dibagi-bagi banyak. Habis juga tuh. Kita bagi-bagi banyak. Kecil. Bahkan itu aja dulu kalau dalam catur itu Pak gitu Pak. Kalau banyak latihan main pakainya istilahnya komputer apa? Buat Buat kan latihan terus. Itu kalau yang cerdas macam ada kan macam dulu Dennis Sonjaya itu. Waduh Den, bagus sekali orangnya, tolong diarahkan terus. Gimana olahraga mau maju kalau atlet Anda bayar penang kecil-kecil? Anda pengen masyarakat Indonesia main gundu apa gimana sih? Petak umpet gitu. Ini nggak diangkat, Bapak nggak disokong oleh Kementerian Olahraga gitu, Pak. Hah? Habis menang gini, masa Menpora diam aja? Pemerintah diam aja? ya karena awalnya juga bukan pemain serius, Oh bukan iya, profesi. tapi kan udah menghebohkan satu dunia. Jadi sekarang tuh. tinggalnya nunggu panggilan. Kalau ada panggilan sini datang, panggilan situ datang. Bukan, pertanyaan saya, apakah pemerintah terus ikut masuk nggak gitu nih? Udah bisa menangkan nih, heboh beritanya. Apakah ada dukungan apa tidak gitu? Ini tamparan nih sebenarnya nih harusnya nih. Tapi akhirnya intinya adalah bahwa Bapak tidak ngerti kan sama sekali, curangnya juga nggak ngerti kan? Aduh, baru-baru. Bapak ini, maaf, Bapak ini gagap teknologi, nggak bisa bahasa Inggris. Itu saya HP Android 3, akun Google punya saya semua. History browser connect sama saya, history YouTube connect sama saya. Berarti Anda yang curang. Loh kok? Bukan. Ini nggak ngerti apa-apa. Ini saya lihat, wah ini video YouTube, kok ada video merpati ini. Ah, ini pasti Bapak ini yang nonton. Oh, tapi gini Pak, kalau main chess atau catur gitu, Bapak dapat duit nggak dari aplikasi ini? Ya enggak Pak. Nggak dapat. Heboh nggak dapat. Heboh ini nggak dapat duit Pak? Enggak, 1.000 pun nggak dapat. Cuman gitu aja. Cuman saya alhamdulillahnya gini Pak. Setelah ini banyak yang tadinya tidak berminat catur, yang awam, jadi tertarik. Alhamdulillah. Iya, itu tapi tidak aja. menghasilkan buat apa Pak? Oh, iya, bener harusnya. Tapi coba kita lihat dulu lah ya kehebatan Pak Dadang ini main catur ya Pak ya. Ini kita udah punya papan catur besarnya Pak. Nah, ini saya juga nggak tahu cara mengoperasikannya gimana ini. TV BenQ saya terlalu canggih. Tinggal di Hah? pencet naik gitu. Ini langsung dari BenQ-nya kan? Iya, bisa. Langsung dari BenQ-nya bisa. Ya pokoknya TV-nya canggih lah ya. Kita lawanin Agus aja gimana? Agus nih. Gus, Agus masuk kering. Gus. Jangan bikin malu Gus ya Gus. Kok mukanya songong banget. Mungkin lu nggak usah sombong. Bapak ahli catur, Pak. Pak, coba Pak, ayo Pak. Silakan Pak. Ayo Pak. Saya dengar-dengar kan Bapak jago nih. Mau melawan Bapak nih. Bangga sok. Bapak mau putih apa hitam? Mangga Pak. Saya Pak. Terserah Bapak dulu. Bisa. Bapak putih Saya apa hitam? terima aja saya itu. Oh, nggak bisa. Saya nggak terima, Pak. Bapak hitam apa putih? Mangga silakan. Hah? Mangga silakan mau putih Mangga. mangga. Oh, enggak. Ya udah. Saya hitam, Pak. Berarti Bapak duluan. Oh, jago dia. Tahu kalau hitam berarti yang belakangan ya. Ayo, Pak. Maju, Bapak Pak. putih aja. Ah, putih. Oh, ya udah. Nggak bisa dong. Nah, harus diaduk. Nah, Bapak. Ayo, Pak. Gak kelihatan, temanya boleh ganti. Aduh. Ayo, Pak. Warnanya bisa diganti nggak? Agus. Aduh. Kang Agus. Aduh, nggak kelihatan Pak Dedi. Ayo, Pak Dewa. Apa aja Pak nggak kelihatan? Ini hitam nih, Pak. Temanya. Tuh. Jadi bidaknya nggak begitu kelihatan, bidakin. Oh, Oh, bidaknya nggak kelihatan. Ayo, Pak. Bapak Ya, yang Oh. nggak Bapak kelihatan. pasti bisa. Yang penting Bapak percaya diri aja, Pak, main catur. Pak. Salah Oh, pencet. nggak apa-apa. Sering. Ini namanya catur, Pak. Ah, set. Oke, Pak. Ayo, Pak. Ini kebalik deh kayaknya. Nanti dia balik-balik itu, Pak, mainnya, Pak. Ayo, Kang Agus. Jadi kuncinya tuh giliran Bapak, Pak, sekarang, Pak. Dulu. Ayo Kang Bapak. Agus, mana Kang Agus? Oh, ini punya Bapak nih. Hitam itu. Bapak dulu. Itu Kang Agus sekarang. sekarang Bapak. Bapak. Bapak ini hitam, Sekarang ini hitam. Bapak. Ini hitam, Bapak gerakin dari bawah. Bapak gerakin bawah. Ya, Ini kan baru sekali itu putihnya. udah.
Tadi saya maju lagi, Pak. Karena pion itu terus maju, Pak. Atau dimakan Pak Agus? Hah? Atau dimakan sama saya? Dimakan. Iya. Enggak masalah. Mainan. Tuh ini Pak tuh di sini. Gimana? Merahnya turunin di merahnya. Lengser. Lu bodoh. Coba lagi ya. Nggak kelihatan. Ayo, Pak. Bapak pasti bisa, Pak. Bapak langsung yang bawa nih Pak Hitam Pak gitu Terserah, Pak. Pak. Aduh ini rasa. Feeling aja, Pak. Main catur Iya, aja iya. kita pakai feeling. Iya. Jadi kita tuh harus apal, Pak, Eh, gerakan-gerakannya. aduh, salah pencet lagi. Bapak salah langkah, Pak. Sorry banget, Pak. Itu kayaknya ditarik deh Pak, nadi Sorry gituin banget, Pak, Pak. bukan dipencet gitu Sorry Pak. banget, Pak. Dia apa Ditarik, Ah, digeser. Pak, merahnya kemana gitu Pak. ini kok jadi ke sini saya maksudnya ke sini kan. Oh, nggak apa-apa. Namanya juga takdir ya, Pak. Ya aduh ini Ayo, Bapak pasti bisa, Pak. nggak kelihatan. Saya kasih lihat. Gimana nih? Oh, harus ditekan, Pak. Gimana? Tekan. Nah, turunin bawah. Pak. Turunin yang merahnya. Ah, gitu Pak. Ini Nah, kita larinya kemana-mana itu. Kok lengser lagi, Pak? Kok Agus kalah, Gus? Enggak, itu gua kasih 2. Nih, Pak. Nah, Itu saya. ayo, Pak. itu kan raja Gus. Cepat, Pak. Ya, raja tuh harus yang kasih contoh. Gitu. Goblok, itu raja goblok. Iya, raja. Kenapa tuh lu harus- majuin raja lo? Raja itu harus kasih contoh bahwa gua tuh harus maju gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Tuh cuman omongan-omongan janji ini aja. Enggak, Janji kampanye itu. raja semangat gitu. Sekarang nggak kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Apa perlu saya center, Pak? Nggak kelihatan. Pasti Bapak bisa. Ayo. Aduh ini nggak. Nah, ini master catur tuh kalahnya kayak gini. Kalahnya salah pencet. Bapak Ini, nih. ini juga tuh lari ke sini apa? Bapak mau kemana nih, Pak? Yang Nah, ke biru. nah ini kan merah nih, Bapak turunin. Turunin dia merahnya. Yang ke biru. Ke birunya, Pak. Gitu. Nggak Salah. kelihatan. Nih, Pak. Nih, Dia sorry majuin- banget, Pak. Dia majuin raja lagi. Sorry banget, Pak. Nggak bisa dong, gimana sih? Raja kali. Goblok. Nah, gitu. Gak ngerti, Om. Lu nggak ngerti kenapa dari tadi ngomong-ngomong main? Kan tadi katanya ada orang. Ya udah, gua ladenin, Om. Jadi kuncinya kayak gitu aja, Pak ya. Catur itu harus konsisten. Karena kalau konsisten kita ada persisten. Punya Bapak. Minum dulu, Pak. Mantap. Dewa kipas sampai stres loh. Diajarin. Diajarin sama Agus. Lanjut, Pak ya. Semangat. Semangat, Om. Kang Agus. Lanjutin, Om. Lanjutin. Saya kira cadaan sebetulnya Pak Dedi kalau main catur itu kan Nah, ini. nggak dalam hal catur itu sama sekali tidak boleh tergesa-gesa gitu. Coba warnanya ganti, Mas. Warnanya Nah, ganti. itu warnanya. Udah. Warnanya. Udah Kang Agus Nih Pak, Nah, itu enak. Udah. Itu enak. udah susah majukinnya. Udahlah. saya juga bingung majuinnya gimana ini. Ya udah nggak Yang enak mah. biru itu. Kalau catur itu memang Kang Agus nggak bisa, harus sabar gitu. Pakai feeling. Belakangan baru Pak, itu, Pak, itu kelihatan, Pak, kelihatan. udah nggak apa-apa lah, nggak ini mainnya agak Diajakin main catur tuh, Pak. Nah gini Bapak mau majuin yang mana Pak? Tuh, catur buta. Ini ke sini. Tuh, susah. Enggak, Bapak majuin mana? Bilang aja, Bapak, bilang aja, Pak. Ah, ini segini Pak. Nah, tuh, di situ. Yang Susah, Pak, sampai ini ya. biru. Enggak, dia merah. tuh. Biru, nah. Merah tuh. Merah. Nih ya, ini kan biru ini ya. Nih ya. Kalau gua lepas dia nggak kayak yang biru ini. Yang Yang merah merah. aja, yang Kayak merah. merah. susah jalannya. Tuh, Ayo. kayak yang merah. Lu ngapain duduk sini? Iya. Malah duduk heran. Mau ngajarin catur. Ngajarin catur. Malah duduk. Maaf Pak, aplikasinya membingungkan Pak. Ya. Maaf. Jadi memang kita cara mengalahkan orang gitu ya. Jadi
Hari aplikasi yang membingungkan. Iya. Sebetulnya nggak kelihatan saya juga kalau catur. Sebetulnya kalau catur itu kan sabar gitu kan, harus openingnya enak itu kan, begitu nggak boleh tergesa-gesa, nggak bisa itu karakter itu Pak, harus sabar itu. Macam kebetulan Pak Utut Adianto dengan Negel Shot waktu itu kan 6 partai itu, Pak Utut itu benar-benar hebat. Ada yang langkah Pak Utut itu ada sedikit spekulasi gitu Pak. Nah, spekulasi sebetulnya kalau enggak sama-sama istimewanya Grandmaster dua-duanya, Grandmaster Inggris itu Negel Shot. Karena ada spekulasi, main pertama Pak Utut kalah, kedua pun sama gitu. Akhirnya Pak Utut main bangunan standar aja yang pertahanan itu, akhirnya kan remis, 4 kali remis, 2 kali kalah gitu. Pak, setelah ini pertanyaan saya adalah, Bapak sering diajakin adu catur nggak? Udah banyak Pak, bahkan Mas Megaranto itu menghubungi saya. Ini dihubungkan oleh wartawan, bukan menghubungi. Jadi kan ada wartawan, wartawan bilang, apa tuh Pak Mega, ini apa tuh, Bapak kan lihat yang berita tentang Dewa Kipas, gimana, mau nggak ditantang? Oke, boleh. Terus wartawan menghubungi saya, ini Pak Megaranto bersedia menghadap apa tuh, menerima tantangan Dewa Kipas. Oke, hubungi. Terus ya biar enggak itu saya dikasih nomornya, biar suruh dihubungi. Jadi saya telepon, saya video call ke Pak Megaranto. Udah ngobrol sama Bapak. Terus Mas Mega itu kan tahu keliling dunia, mau ngajak judi dengan saya. Kan saya udah kenal dari dulu Pak. Aduh, maklum ada orang yang ngajak nyuruh lagi tenar katanya. Saya minta maaf Pak Dadang gitu. Ya udah. Enggak, maksud saya apakah setelah ini terus ada nih orang-orang yang di Bandung yang ngajakin main catur, nantangin, ada nggak gitu? Ada di Facebook, nanya alamat. Mas Ali ini rumahnya di mana? Saya mau datang dong gitu segala macam. Tapi mau ngasih tahu jangan alamatnya Pak. Kasih tahu jangan. Suruh datang ke rumah. Kalau santai aja. Kalau santai boleh, tapi bawa papan sendiri. Di rumah udah nggak ada, udah pada dijualin. Makanya sekarang pakai HP. Itu papan di rumah udah dijualin. Kenapa papan dijualin? Itu bat pingpong yang jadi asal mula Dewa Kipas aja udah dijual sekarang masalahnya. Lah kenapa Pak dijualin? Tuh, kenapa? Kenapa Pak dijualin Pak? Enggak, yang jadi asal mula Dewa Kipas tuh udah di tangan orang sekarang. Ya kenapa tuh dijual Pak? Enggak, nanti juga mau diambil lagi Pak. Dipinjemin itu mah. Dipinjam sama teman yang belajar. Oh, kan kalau tidak mungkin karena masalah keuangan atau Pak. Orang papan catur dijual berapa duit sih? Kecuali papan caturnya spesial gitu. Ya, papan caturnya spesial Pak. Oh, spesial. Spesial. Oh. Harganya juga sampai 8 juta tuh. Oh iya? Itu dulu, tapi dikasih Pak saya. Oh, tapi dikasih. Dikasih sama si bos itu kan. Ada beberapa kan yang dari Jerman itu Pak. Iya. Tapi bentuknya nggak jauh dari buatan kita Pak. Iya. Nggak beda Pertanyaan saya tuh sekarang gini Pak, Bapak tuh kan sekarang berarti udah pensiun. Pensiun. Dari pekerjaan udah pensiun. Lalu kalau masalah kerjaan ekonomi di rumah gitu, duitnya dari mana dong Pak? Kan jualan makanan burung Pak. Jualan makanan burung. Itu. Oh. Tapi jualannya kan tadinya online, tapi banyak teman kan kalau makanan burung itu kan konsumsi kayak kita konsumsi gitu. Pasti tiap hari beli gitu. Jadi kadang-kadang saya anterin. Lumayan lah, hanya itu aja Pak. Oh. Ini, pusing saya dengarnya. Masa ini menarik loh, tapi masa Anda udah menang dari Kodam Chess terus beritanya di mana-mana harus stop makan makanan burung, harus stop jualan makanan burung atau Pak ini bisa jadi duit Pak harusnya Pak. Iya Pak, bisa jadi duit ini Pak. Jangan mau diam aja Pak. Udah tantangin orang buka kelas gitu Pak, buka sekolah atau tantangin. Kalau pemerintah nggak bantu, bikin sendiri lah kita, nggak usah nungguin dia. Gitu Pak. Apa saya sampaikan ke Pak Menpora aja Pak? Ada tawaran jadi tim e-sport. Apa tuh? Ya benar. Saya juga kaget ditawarin jadi tim e-sport, mau disediain kamera buat ngerekam, disediain PC gaming, dikasih endorsement segala macam, itu udah ditawarin. Tapi ya gimana, saya bilang aja, Mbak, kalau Mbak nawarin 20 tahun yang lalu pasti Bapak nerima. Sekarang udah gimana, udah capek, udah nggak bisa intens lagi mikirnya. Mungkin dikiranya
canggih yang gitu-gitu. Iya, makanya nggak ngerti juga Tapi Bapak. kalau ngajar Bapak mau, Pak? Ya sedikit-sedikit bisa Pak. Cuman kan dari sekian banyak orang kan yang mana yang benar-benar berbakat atau tidak gitu. Iya, itu mah urusan yang diajarin aja. Kalau nggak Iya. berbakat mah udah salahnya mereka. Tapi kalau Bapak ngajar mau intinya, Pak. Kan saya dulu Oh. pernah ada namanya Hendra Pak. Kan kalau main itu si telur gitu. Si telur itu kalau main kompetisi dengan kita kan dapatnya telur terus gitu Pak. Hendra. Tapi sekarang ini sebetulnya dia cerdas. Kombi-kombinya itu bagus segalanya. Cuman karena opening gitu, karena dia nggak berlatih, karena dia otodidak. Saya ajarin sedikit-sedikit sampai mengenal komputer gitu waktu itu kan The Fleet. Pelan-pelan dia tuh karakter bagus, hafalan bagus, IQ-nya cukuplah, nggak terlalu kencang. Terus aja latihan sedikit dia. Udah saya nggak ketemu. Sekarang udah jadi master dia, Pak. Kamu udah jadi master? Udah master Hendra. Nah, berarti kan Anda artinya bisa ngajarin orang dong supaya Iya. bisa sukses dong. Oke. Nah, Nah, tapi- pertanyaan saya gini, Pak, harapannya Bapak nih ke depannya apa dengan udah ini kan sekarang udah heboh, udah orang-orang udah gila semua nih, udah pada tahu Dewa Kipas nih. Harapannya apa gitu? Ke pemerintah harapannya apa? Ke masyarakat harapannya apa gitu loh, Pak. Ya kalau untuk masyarakat yang hobi catur, kalau bisa jangan pakai otodidak gitu, Pak. Jadi maksudnya Belajar benar gitu. belajar itu harus mempelajari opening sampai apal bangunan, nama mainnya apa gitu kan. Kalau dia opening apal baru babak tengah itu. Oke. Jadi paham sendiri gitu. Jadi bukan cuman kalau mau serius bukan cuman main-main doang, tapi Nggak ada bisa. ilmunya di dalamnya gitu ya. Walaupun Oke. dia 2 sampai 4 tahun belajar sampai 10 tahun. Cuma nanti. Walaupun dengan belajar beberapa bulan itu jauh lah, Pak. Oke. Kalau buat ini dari pemerintah gimana nih olahraga catur nih? Catur kan ada ini ya, aturan ada. Itu dari dulu ke dulu tuh. Perkumpulan Catur Indonesia kan Cuman ada kan? hadiahnya kecil sekali, Pak. Berkecil sekali itu berapa, Pak? Untuk terbesar itu 100 juta itu dibagi berapa puluh lah, bagi 20 mungkin. Berarti 5 juta. Ya, bagi 50 macam. Makanya dulu teman saya kan Hideni Sonjaya dari non master itu kan satu klub saya itu kan. Dia ada di dalamnya ada 5 grandmaster. Kalau master ulang itu hampir berapa ratus grandmaster. Dia juara 1, Pak. Wow. Denny Sonjaya waktu itu masih muda itu. Sekarang udah video master ya itu. Denny namanya. Terus ada Firman Gusti Dapet. Firmansyah itu bisa melawan catur 10 tanpa melihat, Pak. 10 tanpa melihat. Tanpa melihat. Masih ada sekarang di Sukabumi. Kaya nggak, Pak? Boro-boro, Pak. Khawatir kalau mau main catur di rumah saya itu. Ya, maaf, padahal tidak melihat 10, Pak. Itu. Pernah juara di Kalbar itu hampir seberapa kali itu. Ntar kalau pada pindah negara master-master ini baru Anda pusing. Ya kan? Aduh, Kalau saya sayang untuk kan banget. saya kerja aja, jadi iseng-iseng tapi tetap kan iseng juga kan harus baca buku saya itu sampai 1 lemari lah, Ya. 1 lemari. Makanya saya si Ali mau ngajak main itu saya benar-benar dilarang, Pak, biar kuliahnya agak konsen lah, Iya. biar sekolah itu aja bukan apa-apa. Tapi kan kuliahnya udah selesai, Udah, lagi alhamdulillah. menunggu pandemi, ya kan? Mudah-mudahan. Nih, ya, siapa tahu karena sastra Jepang ya, Iya. sastra Jepang. Siapa tahu nih ada yang butuh tentang keilmuan sastra Jepang kan bisa langsung mempekerjakan Mas Ali juga. Lagi pandemi soalnya sekarang gimana sastra Jepang pusing juga nih, ya kan? Lagi pandemi semua. Tapi untung ada seperti ini. Nggak apa-apa. Ini sih ngebuka mata aja bahwa ternyata hal-hal seperti ini tuh ada di Indonesia. Ada yang jago-jago. Cuman lu aja kagak ngeliatin gitu aja kan intinya seperti itu. Lu nya nggak memperhatikan. Nah, tapi endingnya seperti apa sih yang sekarang ini Godam Chess-nya dibully orang Indonesia juga. Netizen kita juga pada goblok. Ali jelasin aja, Ali. Kasihan juga Ali, kasihan dia Ini juga. saya jelasin dari awal ya, kronologis awal. Ah, Kan Bapak yang bilang tadi curi-curi waktu dari waktu dari ibu saya tuh main catur. Ibu udah tidur, Bapak iseng-iseng main. Itu Bapak mainnya di kasur, sambil tiduran itu main di kasur. Random match gak tahu lawannya siapa, iseng aja main. Menang. Di satu sisi Bapak itu main sambil tiduran, di sisi lain Gotham Chess itu lagi streaming di Twitch. Lagi streaming, penontonnya ribuan. Bapak menang, penontonnya Gotham Chess itu marah ke Bapak. Dia ngirim banyak head message lewat aplikasi itu. ah. Terus habis selesai pertandingan itu, Bapak saya mau main lagi kan. Loh, kenapa ini nggak bisa? Ya udahlah tidur aja. Besok pagi-pagi saya dapat email.
akun chess.com Anda telah ditutup. Wah, ini kenapa? Saya tanya, Pak, ini diblokir akunnya. Kenapa bisa gitu? Terus saya ngecek history pertandingan terakhir Gotham Chess. Oh, pasti gara-gara ini saya cek YouTube-nya. Oh, ini orangnya. Oh, ini lagi streaming kemarin. Gitu ceritanya tuh. Nah, jadi jadi Anda di spam sama fansnya mereka, di report. Iya, Bapak kan apa tuh? Walaupun Bapak yang main, saya ngecek akunnya. Iya, gua ngerti. Tapi maksudnya di report Iya, akhirnya. bukan di report. Jadi cuma dikirim head message. Yang nge-report Gotham Chess sendiri. Gotham Chess-nya nge-report. Iya. Gotham Chess-nya merasa bahwa itu Ya, jadi kan dia nggak punya gelar, nggak punya apa-apa. Baru main 3 minggu. Masa tahu-tahu udah ngalahin? Nah itu, jadi emang dia nge-report. iya. Kalau gitu pantas dibully. Bukan gitu juga Bukan masalahnya. gitu ya? Bukan. Soalnya kan orang tuh kalau main chess.com mah udah berapa tahun gitu. Bapak ini baru main 1 bulan. Karena baru saya kenalin juga, Pak ini main catur bisa online. Udah tahu bisa online, kecanduan tuh main aja terus setiap hari puluhan kali. Jadi yang dari awalnya ratingnya kecil, makin lama naik, makin tinggi cuma dalam waktu 3 minggu. Yang harusnya orang naik dari 800 ke 1.200 itu berbulan-bulan, Bapak dari 800 ke 2.300 cuma 3 minggu aja. Ya, Orang makin curiga, kok 3 minggu bisa sekencang ini Tapi naiknya. bukankah akhirnya Gotham Chess sudah minta maaf ya? Minta maaf pribadi lewat saya, bukan lewat penontonnya. Pribadi aja ke saya. Pribadi, terus katanya mau bikin acara catur yang melibatkan banyak pemain terkenal gitu. Tapi netizen gak berhenti nyerangnya, udah bisa bilang jangan nyerang, jadi akhirnya sekarang orang Indonesia gak bisa lagi buka videonya. Kan salah siapa juga tuh mereka pada nyerang terus sampai sekarang. Ya, tapi Gotham Chess bisa pakai VPN aja coba. Tapi Gotham Chess-nya juga harusnya ketika minta maaf juga mungkin lewat sosial media juga ya, karena karena yang nyerang juga fans-fansnya dia gitu. Kalau dia nerangin nggak ke fansnya? Nggak, ya itu salahnya. Ya salahnya itu. Negara kita tuh, rakyat kita tuh sangat bersatu kalau untuk melawan hal-hal seperti itu. Tapi takutnya jadi dianggap jelek juga takutnya. Betul, memang betul. Makanya ini sebenarnya bukan, ya udahlah nggak usah nyalahin siapapun lah. Nggak baik lah, kita cari yang positifnya betul, aja. Cari yang positifnya aja. Cari yang positifnya aja. Mudah-mudahan ini Pak ya, jangan berhenti main catur Pak ya. Ya sekali-kali lah tapi gitu. Oh sekali-kali. Jadi nanti kalau akun chess.com balik lagi, paling nggak akan kayak dulu, nggak akan main terus-terusan. Paling kalau ada request dari orang, oke terima gitu aja. Ya jadi yang terima aja lah. Tapi Kalau menang di chess.com tuh dapat duit nggak sih? Enggak. Ya enggak, sebenarnya enggak ada apa-apa. Saya iseng gitu. Cuma udah terlanjur kecanduan, makanya main terus. Akhirnya main terus. Bukan kecanduan, memang pemain catur. Memang pemain catur, bukan kecanduan. Waduh, oke Pak. Inilah Pak, nanti coba kita atur gimana caranya lah ya. Mungkin bisa kita bikin pertandingan atau gimana gitu Pak, supaya maju terus nih catur di Indonesia juga maju terus. Itu mudah-mudahan jadi lebih ramai gitu Pak. Yang tadinya sepi gitu nggak apa, jadi pada penasaran gitu Pak. Itu gara-gara ini, tapi saya alhamdulillah ada positifnya. Ada positifnya. Ada positif banyak gitu Pak. Jadi orang ingin tertarik gitu. Jadi tertarik. Tapi kalau tidak ada duitnya buat apa juga Pak gitu kan. Tapi benar-benar dalam catur itu nggak ada duitnya Pak. Iya. Kecuali pejudi itu, si King itu benar-benar sahan mereka main dengan akhirnya saya silakan. jadi judi. Nah, kalau jadi judi jangan disalahkan karena tidak ada duitnya kan begitu ya, itu kan. benar-benar hebat gitu Pak, nggak pernah kalah itu. Kalau positif Pak, harus ada duitnya Pak. Gitu Pak. Ini ilmu ekonomi. Orang positif COVID aja keluar duit kok. Jadi kalau ini positif harus ada duitnya Pak. Iya. Jangan cuman udah sering main gitu. Kita bangkitin negara kita juga dengan olahraga-olahraga seperti ini, tapi juga harus memikirkan keadaan ekonominya seperti apa, finansialnya seperti apa gitu. Nanti saya pesankan Pak kalau gitu Pak. Pak Dadang, terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Terima kasih loh Pak, udah dari Bandung nih. Beliau jauh-jauh datang ke sini. Bang Ali, thank you banget ya. Nanti kalau ada apa-apa kita kontak-kontakan. Coba kita atur seperti apa ya. Tapi inilah dia Dewa Kipas Indonesia yang mengalahkan Gotham Chess. Gotham Pak. Gotham Chess. Gotham atau Godam sih? Gotham. Bukan Godamnya Batman. Iya, Batman betul. Dibacanya apa sih? Godam dong. Godam ya. Godam. Iya Batman. Ya, itulah. Gotham Chess. Oke.